Baik, itu saja Ibu yang bisa disampaikan Bapak. Terima kasih atas waktu dan kunjungannya. Syaraftumuna biziaratikum Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Saya kemarin ada tetangga masih muda, seorang ibu usianya 49 tahun Bu. Di antara jeda waktu sholat maghrib ke isya itu beliau mandi malam pakai air dingin. Habis sholat isya berbaring di tempat tidurnya sekitar setengah jam, teriak-teriak manggil suaminya, ayah ini tangan bunda kenapa semutan katanya. Gak berapa lama kemudian stroke Bu. Kena serangan stroke. Ya, antara maghrib ke isya. Ya waktu apa ya? Waktu makruh sebutannya untuk mandi. Saya pernah baca buku, itu judul bukunya itu Mukjizat Medis Al-Quran dan Hadis. Saya ingat saya penulisnya itu namanya Ridwan El-Zaki, seorang dokter di Mesir. Dokter dan dokter. Jadi gelarnya S3 dan beliau dokter gitu. Jadi dari selepas maghrib sampai menjelang tengah malam itu sebetulnya dilarang kita mandi di waktu-waktu itu. Nah yang bagus itu adalah dari sejak tengah malam hingga menjelang pagi ya. Bagus. Kalau dulu kami waktu santri ya biasa mandi itu subuh tuh jam 2, jam 3 itu udah terbiasa. Ya jam 12 ya. Dan mandinya air dingin bukan air hangat. Kalau air hangat kan oksigennya memuai Bu, hilang. Tapi kalau airnya dingin oksigennya bagus ya, buat tubuhnya bagus. Bagi yang punya keluhan rematik, nah disarankan tidak mandi tadi di waktu jelang maghrib sampai tengah malam. Kalau ingin menterapi rematiknya justru mulai dari tengah malam sampai subuh sampai pagi itu. Waslap aja Bu, dilap aja, nggak usah mandi. Iya. Iya. Tuh. Gitu Bu. Masuk malam Rabu Minggu kemarin, baru 2 hari yang lalu keluar dari ruang ICU, sekarang di ruang perawatan. Stroke sebelah kiri. Kan kalau kena kanan yang stroke-nya kiri ya, kan silang gitu ya. Kalau yang kena kiri yang stroke-nya yang kanan gitu. Nah kemarin saya diminta oleh suaminya, Pak Reza minta doanya katanya. Saya sambil nengok mendoakan di sana. Setengah jam saya di sana, saya perhatikan dari awal sampai akhir. Saya bilang sama keluarganya, ibu ini namanya Ibu Ika. Ibu Ika ini apa ya? Setiap hari itu selalu keluar kota Bu, berangkat ke sana ke sini, berangkat, memang aktif gitu kan. Jadi sepertinya beliau ini belum bisa menerima kondisi sakit seperti ini tuh, belum bisa nerima. Makanya saya kemarin minta doa juga dari jamaah, dari yang takziah itu kemarin, dari yang menjenguk ya. Pertama dibimbing ya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hukma wa imama. Ya harus ridho dulu, harus nerima dulu takdir gitu ya. Jadi kalau penyesalan pasti ada, kecewa pasti ada gitu ya. Tapi ya tadi saya bilang, yuk kita doakan semoga beliau ini ridho, bisa menerima sakit sebagai takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya jalani dengan sabar, banyak istighfar gitu aja udah. Gitu. Ya kalau ikhtiar duniawinya ya berobat ya wajib, tetap hukum, kalau hukumnya wajib berobat itu gitu.
Kemarin sampai saya terakhir udah seminggu berarti belum ada tindakan operasi Pak. Jadi memang dokternya juga menyarankan kalau masih bisa pakai obat, dilanjut dulu pakai obat. Kalau memang setelah 2 minggu ke depan nanti diobservasi lagi perubahannya lambat, ya mungkin tindakan operasi. Tapi diharapkan tidak operasi. Karena kalau operasi itu kan pasti ada yang tersayat ya Pak. Ayah saya itu tahun 2017 pulang umroh bareng saya itu operasi besar Pak. Ada tumor sebesar telur ayam di batang otak besar. Di operasinya di PON, di Rumah Sakit Otak Nasional Cawang di sana itu Pak. Itu 40 jahitan loh, disayat kepala tuh. Dibor karena posisi tumornya itu di dalam tengkorak, di situ di dalam tengkorak itu. Waktu itu tuh saya tanda tangan sama adik tuh, hitam di atas putih ya. Kalau operasi pasti berhasil Pak. Cuma masalahnya ketahanan fisik dan mental pasien ini yang berbeda. Ada yang operasinya berhasil, selesai tidak bangun lagi pasiennya. Ada yang bangun lagi. Nah waktu itu tuh bersamaan dengan ayah itu ada 3, termasuk ayah saya. Jadi 3 semua masuk ke ruang operasi yang berbeda-beda. Yang 2 meninggal. Ayah saya masih alhamdulillah itu dikasih kesempatan sama Allah, masih bisa pulih, bisa sehat lagi. Cuma ya itu jadi bengok gini kayak yang stroke gitu Pak. Karena kan ada yang tersayat ini 40 jahitan. Nah sekarang daya ingatnya bagus, 100% nggak ada yang hilang. Terapi pengobatannya pakai bawang putih. Jadi supaya darahnya itu encer. Sampai sekarang berarti udah 4-5 tahun tuh ayah saya mengkonsumsi bawang putih tuh. Ya, yang mentah, jangan dikunyah. Kalau saya Bu makan bawang putih itu diiris saja, satu diiris, ya terserah kita mau jadi beberapa irisan, masukkan ke air terus diminum. Kalau dikunyah atau giginya habis Bu, nanti kropos. Bawang putih itu cepat Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau yang batuk sudah nggak tahan, gatal tuh biasanya saya juga gitu, biasanya kunyah aja. Nah, tapi kalau untuk sekedar kesehatan biasanya diiris, masukkan ke air, minum. Jadi supaya tidak dikunyah. Itu untuk menghindari gigi Pak. Kalau dikunyah kropos habis gigi. Iya, bawang putih itu gitu Pak Bu. Nah jadi ciri-ciri darah encer itu Bu, kalau Bapak Ibu di usia Bapak Ibu sekarang jatuh, keluar darahnya itu ya encer, nggak kental. Kalau kental tuh pasti agak-agak kehitaman dikit. Seperti Bapak Ibu yang terbiasa dibekam, itu kan warna darahnya ada yang segar merah, kadang ada yang hitam. Nah yang kental, nah itu yang nggak bagus, darah jahat itu. Nah yang bagus itu ya encer darahnya gitu, warnanya merah segar. Ayah saya usianya kalau nggak salah udah 71 apa 72 ayah itu. Kemarin sempat jatuh pulang dari masjid, robek ini di hidung. Ya karena telinga kanan udah nggak bisa dengar Pak, udah hilang keseimbangan ketika dioperasi itu kena iris. Lubang hidung sebelah kanan juga sudah tidak bisa menghirup karena tadi saraf-sarafnya teriris gitu. Kalau lagi duduk gini suka netes keluar air liur. Ya karena indera perasanya udah hilang itu. Tapi masih suka maksain ke masjid, cuma ya gitu Pak Bu. Jadi kalau agak oleng jalannya kayak keyup gitu. Selalu nyamping gitu. Pernah pulang dari masjid mungkin agak gelap jalannya, kesandung jatuhnya tersungkur kepala, robek ya. Tapi malah bilang alhamdulillah tuh katanya. Ini ada videonya, papa tadi jatuh katanya, darahnya segar alhamdulillah. Darahnya segar katanya. Itu. Ya itu Bu, jadi kalau diantara Bapak Ibu ada yang sering merasa letih, lesu, mager, gampang mager gitu ya, ya itu aja bawang putih aja. Tapi supaya tidak merusak gigi, kecuali ibu giginya sudah gigi palsu semua. Ada yang pakai gigi palsu semua Bu. Ayah mertua saya gigi aslinya cuma 2 gitu, yang selebihnya gigi palsu gitu. Nah itu aja, kalau bawang putih itu aja Bu.
Ada yang dibakar atau yang sudah hitam tuh. Ya, mau yang intinya bawang putih aja. Mau yang tunggal boleh, yang enggak apa-apa. Tuh, bagus. Satu aja Bu, pagi bangun tidur satu, malam mau tidur satu. Jadi sehari cukup 2 aja. Entong sakieu Bu. Sehari segini. Jangan. Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Itu mah tadi mukadimah ya Bapak Ibu semua ya. Insyaallah ada manfaatnya jika kita mau dawam istiqomah mengkonsumsi bawang putih ya. Saya pribadi sudah merasakan manfaatnya dan banyak orang yang sudah merasakan manfaatnya. Kalau mau dicoba oleh Bapak Ibu juga mangga silahkan itu ya. Anu gaduh hapur misalnya gitu ya, panu itu bisa itu pakai itu ya, digosok aja pada bagian yang terkena, jangan terlalu banyak karena panas bisa bikin kulit melepuh gitu. Baik Bapak Ibu semua, kajian kita terkait kitab Adabul Mufrad di pertemuan hari ini memasuki halaman yang ke-80. Betul gak Bu ya? Pak, betul? Di catatan saya ini masuk di halaman 80. Hari ini kita bahas bab tentang berbakti kepada kerabat terdekat. Betul ya Bu ya? Oke. Baik. Bismillah. Al-Miqdam Ibnu Ma'adi Kariba berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Innallaha yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi abaikum summa yusikum bil aqrabi fal aqrab ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala berwasiat pada kalian untuk berbuat baik terhadap ibu kalian. Lalu beliau Rasulullah SAW berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik terhadap ibu kalian. Nah, ini disebut oleh Rasulullah dalam hadis ini 2 kali. Tapi dalam kesempatan hadis yang lain disebut 3 kali ya. Pertama, apa yang membedakan dengan hadis yang sebelumnya? Kalau hadis yang sebelumnya disebut 3 kali nama ibu ya, yang dimaksud adalah ibu kandung secara biologis. Kalau di sini ya, ibu kandung secara biologis dan bukan biologis, yang dimaksud adalah ibu mertua. Ya, jadi ibu kandung dengan ibu mertua ya. Rasulullah berwasiat kepada kita agar 2 orang atau ibu itu ya, kepada keduanya kita berbuat ihsan, berbuat baik ya. Summa yusikum bi abaikum, kemudian berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik terhadap ayah. Nah, ini umum lafaznya, artinya semua ayah. Nah, kenapa disebut semua ayah? Karena adik laki-laki ayah itu disebutnya juga abun atau abi atau aba di bentuk jamaknya. Kakak laki-laki ayah pun boleh disebut dengan abun. Contoh, Rasulullah SAW, beliau punya ayah telah wafat, meninggal mendahului beliau ketika masih dikandung. Punya kakak laki-laki namanya Abu Thalib. Itu. Jadi kalau dalam literasi Arab, kata abi atau abun atau abah atau aba itu artinya adalah saudara laki-laki yang punya keterkaitan nasab ya dengan ayah kandung ya.
Itu yang pertama pengertiannya, Bu. Atau secara umum lebih luas, guru yang dimuliakan biasa dipanggil dengan buya, punya akar kata yang sama dari abi atau abun atau aba. Nah, jadi ayah itu ada ayah biologis, ada ayah ideologis. Jadi ada ayah yang memang secara pertalian darah itu terikat nasabnya dengan kita sebagai anak, dan ada ayah yang tidak terikat melalui pertalian nasab dengan kita, disebutnya ayah ideologis, ya. Yaitu contohnya adalah guru, ustadz gitu, kiai atau siapapun orang yang kita anggap sudah menjadi seperti ayah dalam kehidupan kita, meskipun secara biologis tidak ada keterkaitan atau pertalian darah gitu. Makanya saya lupa di nomor hadis yang keberapa Rasulullah menganjurkan agar anak itu inna abarrol birri, jadi sebaik-baik berbakti atau cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal itu adalah menyambung persaudaraan atau silaturahim dengan kolega ayah, ya. Jadi tidak disebut secara tersurat dengan kolega ibu, tapi dengan kolega ayah. Ini menunjukkan bahwa secara kehidupan bermasyarakat atau bersosial, ayah itu hubungannya cenderung lebih luas dibanding ibu itu. Nah, sehingga ada anjuran agar seorang anak jika ingin berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal, kata Rasulullah, salah satu caranya adalah berbuat baik kepada kolega ayahnya atau kepada kerabat ayahnya atau teman ayahnya itu. Makanya Bu, kalau ada undangan family gathering tuh dari kantor atau perusahaan suaminya gitu ya, ikutlah gitu supaya kita tahu, oh ini teman suami saya gitu ya. Syukur alhamdulillah bisa dieratkan hubungannya gitu. Summa yusikum bil aqrab fal aqrab, ya. Lalu berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik pula terhadap kerabat terdekat, kemudian kerabat terdekat selanjutnya. Nah, ini hadis ini sudah saya kutipkan Bapak Ibu semua, dua ayat berkenaan dengan hadis ini. Boleh dibuka surah Al-Baqarah ayat 177 Pak Bu, untuk menguatkan dalil. Al-Baqarah ayat 177. Ada Pak Bu? Al-Baqarah ayat 177. Ini ayatnya cukup panjang. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinna birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atamala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa firriqab wa aqamas salata wa ataz zakata wa mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun, ya. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Nah, saya simpulkan saja dari ayat ini. Bapak Ibu lihat bunyi ayat wa atamala ala hubbih. Ada wa atamala ala hubbih. Ata itu mendatangkan artinya, ala hubbih kepada orang-orang yang dicintai. Jadi maksudnya datang bawa harta kepada orang-orang yang punya keterikatan cinta. Ya, siapa
Yang dimaksud dengan orang-orang yang dicintai ini di sini zawil kurba, yaitu mereka yang ada kekerabatan, ya. Wal yatama, ya, beserta anak-anak yatim. Anak-anak yatim di sini anak-anak yatim yang punya kekerabatan, artinya punya keterikatan darah, ya. Karena bukan tidak mungkin Bapak Ibu semuanya di keluarga kita, ya, kita punya keponakan misalkan, ya, orang tuanya sudah tidak ada. Nah, itu namanya juga anak, ya, yatim. Nah, anak yatim yang dimaksud di sini adalah anak yatim yang ada di dalam lingkaran internal keluarga kita, baik dari pihak istri ataupun dari pihak suami, ya. Karena syaratnya ada kekerabatan. Wal masakin, termasuk sangat dimungkinkan ada di dalam keluarga kita, ya, keluarga yang hidupnya dalam taraf kemiskinan, ya. Apa beda fakir sama miskin, Bu? Kalau miskin itu lebih besar pasak daripada tiang, ya, berpenghasilan tapi pendapatan atau penghasilannya tidak mencukupi, nampi hasil gaji honor tos saminggon seehep begitu, ya, gitu. Margi di warung A kasbon, di warung B kasbon gitu, ya. Dan yang lain sebagainya, baru seminggu uang habis gitu, ya. Itu kemudian wabnas sabil, mungkin ada di antara keluarga kita yang punya kedekatan kekerabatan, sedang menuntut ilmu, kemudian kehabisan bekal, ya. Coba kita perhatikan di keluarga kita ada enggak misalkan anak adik kita atau anak kakak kita atau siapa dari pihak ayah, pihak ibu sedang menuntut ilmu, kemudian orang tuanya sedang diuji ekonominya, kehabisan bekal ketika menuntut ilmu. Jauh lebih layak, ya, apa yang kita miliki dari kelebihan harta itu diberikan, didistribusikannya kepada mereka. Itu, ya. Saya sering bilang kalau di keluarga besar saya, jangan sampai kita itu ingin menyelesaikan suatu masalah ekonomi di lingkaran luar, tapi di lingkaran dalam belum diselesaikan. Syukur alhamdulillah, jika kita bisa meringankan di lingkaran dalam, kemudian masih ada kelebihan, kita boleh coba ke lingkaran yang di luar. Itu begitu. Nah, ya, ayah kata tangga bagur, ayah kok saudara sendiri enggak, atau dibalik, Pak. Makanya disebutnya zawil kurba, yang punya kedekatan, punya kekerabatan. Nah, kemudian wafir rekop. Rekop itu artinya apa, Bu? Hamba sahaya. Kalau ini mungkin sekarang sudah tidak berlaku, tapi bisa jadi ada kasus. Contoh, Bu, ada beberapa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Karena mungkin ada kekerasan selama bekerja, kemudian dia melakukan balasan, misal kepada majikan yang berlaku keras kepadanya, sehingga berakibat berdampak hukum pidana. Kalau dalam Islam kan, kalau kita melakukan suatu tindak kejahatan pidana, ada diat, ada denda yang harus dibayar. Sehingga dalam Islam dipandang orang yang di dalam atau di bawah bayang-bayang diat, denda, itu kedudukannya ibarat seorang hamba, tidak merdeka. Karena kebebasannya, ya, sangat bergantung kepada diat atau tebusan yang harus ditebus. Nah, itu dalam tafsir kontemporer ulama-ulama kita, mereka-mereka yang seperti itu bisa disebut dengan hamba sahaya. Artinya mereka tidak punya kemerdekaan atau kebebasan. Kenapa? Ya. Nah, kedudukannya sama enggak dengan mereka-mereka ini? Mereka melakukan tindak pidana, kan syaratnya ada tindak pidana, Pak. Ada tindak pidana sehingga mereka tidak bisa menebus dirinya sendiri. Karena biasanya diminta itu minimal 1-2 M, Pak.
untuk membebaskan itu. Saya masih ingat itu kasus TKW di Malaysia, TKW di Saudi Arabia yang dibebaskan oleh Pak Prabowo dari uang sakunya sendiri itu. Ada 2M itu Pak, baru bisa ditarik. Ya, kalau ART ya mereka kan merdeka, mereka bebas kapan saja. Kalau mereka ingin resign misalkan dari pekerjaannya ya silakan. Nah, tapi kalau mereka ini adalah contohnya ART yang terjerat hukum, sudah putus hukumannya dan bisa diambil jalan tengah kekeluargaan, tapi dengan syarat keluarga korban minta diat, minta tebusan. Minimal tuh biasanya 1M sampai 2M itu minimal ya, kalau maksimalnya saya nggak tahu tuh gitu. Nah, kondisi saudara-saudari kita yang seperti itu jiwanya tidak menjadi bebas, tidak menjadi merdeka ya, karena ada dalam bayang-bayang kekuasaan seseorang atau kekuasaan hukum. Nah, jika ingin dibebaskan, diatnya harus ditebus, harus dibayar. Nah, salah satu fungsi harta kaum muslimin yang terkumpul di Baitul Mal, baik bentuknya zakat, infak ataupun sodakoh, nah itu bisa didistribusikan untuk itu ya. Nah makanya mustahik zakat ada 8, diantaranya di situ ada rikob, hamba sahaya. Pak Reza kan hamba sahaya udah tidak ada, dulu di zaman Rasul masih, sekarang udah nggak ada. Nah, salah satu pendistribusian zakat untuk 8 asnaf, untuk 8 golongan itu, nah salah satunya bisa untuk itu, bisa untuk itu. Makanya saya tidak tahu Badan Amil Zakat Nasional kita itu cara mendistribusikan atau mempos uang masuk dari para muzaki itu diposkannya untuk apa saja. Apakah terkonsentrasi hanya untuk fakir, miskin dan duafa saja? Apakah untuk Ibnu Sabil, untuk Gorimin? Gorimin itu kan orang yang berhutang, Bu. Kalau di zaman Rasul itu ada seorang sahabat pinjam uang sebagai modal untuk usaha, tapi kemudian usahanya tidak lancar, Pak, bahkan bangkrut. Tapi di sisi lain dia sudah berhutang modal kepada Baitul Mal. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Yang dilakukan oleh pemerintah itu disebutnya muflis, Bu. Muflis itu mafil fulus, tidak punya duit alias bangkrut. Muflis disebutnya. Tapi istilah Rasul, muflis istilah Rasul beda dengan istilah muflis dalam ekonomi Islam. Kalau muflis istilah Rasul itu adalah orang yang merasa telah sholatnya baik, zakatnya baik, saum Ramadannya sudah baik, hajinya pulang pergi tiap tahun gitu ya, tapi mulutnya nggak berhenti menggunjing tetangga atau tetangganya, saudaranya tidak merasa aman dari tangannya. Nanti di akhirat semua amal-amal baiknya itu ya akan disedot oleh yang telah dizolimi. Maka disebutnya orang ini muflis, bangkrut, dia nggak punya pahala amal apapun. Nah itu versinya Rasulullah. Tapi kalau dalam istilah ekonomi ya, orang bangkrut itu yang modalnya habis, bahkan minus. Nah kalau dalam sistem ekonomi Islam, mereka itu adalah golongan yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Nah kalau di kita kan nggak ada ya, Bu ya. Kalau di kita orang yang bangkrut asetnya dijabah. Kalau dalam sistem pemerintahan Islam itu ada. Saya nggak tahu negara Islam yang mana yang mengadopsi hukum itu hari ini, saya belum tahu. Tapi kalau mau dilakukan penelitian pasti ada. Itu. Nah, kalau saya pernah lihat di YouTube itu di masa Kesultanan Abdul Hamid, Kesultanan Turki Utsmani, itu sekitar awal abad 19 sebelum Turki jatuh tahun 1924 itu masih ada. Jadi ada pengusaha bangkrut datang ke istana gitu ya, minta sama pasyanya, sama perdana menterinya ingin dipertemukan dengan sultan gitu kan. Sultan, saya bangkrut begini, minta tolong hutang-hutang saya diselesaikan. Itu dianggarkan, ada pos untuk itu, Bu. Maka diselesaikan hutang-hutangnya. Itu luar biasanya sistem ekonomi Islam tuh begitu, Bu. Jadi
dibagi-bagi posnya gitu. Nah makanya andai kata di Indonesia sistem ekonomi Islam jaya, itu kereta wush itu beres hutangnya. Yakin lah Bu, utang segitu mah punten ya, tidak bermaksud merendahkan. Selesai sebetulnya, enggak dalam waktu setahun juga selesai. Tinggal diundang saja saudagar-saudagar kaya yang ada di Indonesia, dimintai uang infaknya dengan ikhlas untuk melunasi hutang negara. Tapi dengan syarat pemerintahnya juga harus jujur, terbuka. Selesai hutangnya sudah. Indonesia tuh kaya Bu, kaya, orang-orangnya kaya. Ya. Kenapa kita begini hari ini? Ya karena pengelolaan hartanya, pengelolaan uangnya tidak pada tangan orang yang tepat. Itu aja Bu, sebetulnya itu aja. Saya amati nih Menteri Keuangan kita yang baru ini lumayan wah gitu ya. Nah sebetulnya mah gampang atuh Bu, ngatur ekonomi itu kayak ibu ngurus keuangan rumah tangga. Cuma ini skupnya lebih luas aja. Selagi uangnya tidak dikorupsi, anggaran itu sesuai. Nah itu ibu dikasih uang 5 juta sama suami, udah biasa cukup buat 1 bulan. Ku ibu teh 2 jutanya dibelikan tas. Nah itu. Nah itu Bu. Coba kalau ibu dikasih uang 5 juta, 2 jutanya dipakai sama ibu buat beli tas, itu buat keperluan siapa? Nah itu maksudnya. Begitu aja sebetulnya Bu. Nah mah cenah biasana minggu katilu teh aya apa, ada semur daging gitu ya, dan ini mana jengkol cenah asin pedas gitu ya. Ternyata tadi uangnya si ibu nakabita pengen beli tas. Kenapa mamah nggak bicara dulu? Ajukan anggaran baru sama suami. Pah, mamah pengen beli tas. Kan enak kalau terbuka, ada transparasi itu. Enak pembukuannya Pak Bu. Aduh ya Allah, ya kita doakan. Jadi orang Indonesia teh Bu jadi mustahik zakatnya. Ada penelitian katanya bahkan setiap bayi lahir di Indonesia itu posisinya sudah gorimin, katanya berhutang 4 juta per kepala. Kalau dibagi rata dengan seluruh penduduk Indonesia, kita tuh punya utang 4 juta. Jadi ibu-ibu sama bapak termasuk saya tuh wajib zakat. Karena posisinya minus itu. Ya wallahu alam bisawab. Begitulah kondisi ekonomi kita Pak Bu. Baik, itu ayat 177 surah Al-Baqarah. Dibuka berikutnya surah An-Nisa Pak Bu, ayat 36. Ini masih terkait hadis yang kita bahas. Ayat 36. Ada Pak Bu, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsanau wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ibu dan Bapak perhatikan, awal ayat ini, An-Nisa ayat 36 diawali dengan bunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah, taatlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba. Ya, adapun kepada kedua orang tua maka berbuat ihsanlah, demikian pula kepada mereka-mereka yang punya kekerabatan. Apa makna ayat ini Bu? Bahwa berbakti atau berbuat baik atau ihsan namanya kepada karib kerabat itu kedudukan hukumnya sama dengan kita ibadah kepada Allah, atau sebaliknya ya, sama berat hukumnya dengan mereka yang menyekutukan Allah. Jadi kedudukan pahala orang yang berbuat baik kepada kerabat
pahalanya besar, sebagaimana mereka ya yang menyekutukan Allah dosanya juga besar. Karena dosa memutus silaturahim sama masuk kategori dosa besar sebagaimana orang yang menyekutukan Allah. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Ini kalau tidak salah di ayat berikutnya. Oh ya, ada di hadis yang berikutnya. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Sama halnya orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatannya sama dengan dosa besar itu. Gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi hadis ini diperkuat dengan dua ayat ini, Al-Baqarah ayat 177 beserta An-Nisa ayat 36, bahwa wajib hukumnya berbuat baik dalam pengertian menjaga hubungan kasih sayang atau silaturahim dengan keluarga dari pihak ibu, dengan keluarga dari pihak ayah, dan mereka-mereka yang punya kekerabatan. Itu ya. Dan berlaku menurun ya Bapak Ibu semua. Karena kalau kita tambahkan dengan hadis-hadis yang kita bahas sebelumnya, berlaku menurun. Artinya kalau dari atas orang tua, kemudian mereka yang punya kedekatan dari sisi nasab dengan orang tua, baik dari pihak ayah ataupun ibu, kemudian turun lagi ke bawahnya mereka-mereka yang punya ikatan kolega, baik dari pihak ayah ataupun dengan pihak ibu. Itu begitu Bapak Ibu. Inilah mulianya ajaran agama kita Islam, ya, menuntun kepada kita, mengajarkan, mensunnahkan kepada kita agar kita berbuat baik dengan karib kerabat. Itu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu Pak, Bu? Mangga, sebelum dilanjut ke hadis berikutnya. Cukup jelas ya Pak, Bu? Baik, boleh ke hadis yang berikutnya. Nah, ini kita masuk ke bab dosa ya. Dosa orang yang memutus silaturahim. Apa contoh, Bu? Contoh paling ringan memutus silaturahim apa? Nah, coba Bapak Ibu buka surah Bani Israel. Bani Israel, Al-Isra ayat 23. Nah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa biwalidaini ihsana. Al-Isra Bani Israel surah ke-17 ayat 23. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Di antara perbuatan memutus silaturahim itu contohnya adalah seperti ucapan seorang anak kepada orang tua, atau anak yang berkata keras menghardik kepada orang tuanya. Itu memutus silaturahim itu, Bu. Kan sudah berulang kali kita kaji di majelis ini. Hubungan suami istri disebutnya silaturahim. Hubungan anak dengan orang tua disebutnya silaturahim. Hubungan kita adik kakak dengan saudara-saudara kita disebutnya silaturahim. Hubungan kita dengan keluarga dari pihak ayah ataupun ibu disebutnya silaturahim. Hubungan kita dengan saudara-saudari dari pihak nenek dan kakek disebutnya silaturahim. Jadi ini yang paling sederhana sekali contoh perbuatan ya memutus silaturahim. Apa? Berkata Banyak ya contohnya Pak, Bu, ini. Apalagi menghardik ini. Kalau itu berarti suaranya rendah, atau bisa jadi dengan isyarat, Bu. Acuh tidak acuh terhadap panggilan orang tua. Tapi kalau tanhar itu biasanya langsung keluar dari mulut.
Jadi kalau itu perbuatan yang menyakiti perasaan orang tua, tapi perbuatannya halus, kadang-kadang tidak disadari. Tapi kalau tanhar itu udah jelas-jelas, terang benderang, menghardik. Ada Bu yang begitu? Karena ayatnya ada, pasti ada kasus gitu. Sederhana aja saya begitu pemahamannya. Dan itu hati-hati Bu, keduanya baik yang halus ataupun yang jelas-jelas keras dan kasar, keduanya masuk ke dalam kategori dosa besar. Kenapa? Karena memutus silaturahim. Itu. Mangga Bapak Ibu, untuk menguatkan hadis yang kedua ini, tadi sudah dibuka Bani Israel ayat 23, yang berikutnya Al-Baqarah ayat 27. Al-Baqarah ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Wa yaqta'una ma amarallah. Nah ibu-ibu dan bapak ya, fokus ke bunyi ayat itu, wa yaqta'una ma amarallah, dan mereka memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung ya. Jadi Allah perintahkan untuk menyambung, golongan ini malah memutus. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah, khasirun itu sudah jatuh tertimpa tangga Bu. Jadi kerugiannya berkali-kali lipat. Kenapa saya sebutnya kerugiannya berkali-kali lipat? Kalau tidak salah dulu pernah kita kaji Bu, Pak. Kalau masih ada catatannya di Bapak dan Ibu, 9 apa 7 dampak daripada dosa besar. Coba dibuka lagi catatannya ya. Di antaranya syarat rezeki. Waktu itu saya pernah jelaskan itu ya, syarat rezeki. Ada ya? Ada berapa poin Pak Bu di catatannya? Saya dulu Pak Bu pernah ngisi kajian berapa tahun ya, 2 atau 3 tahun saya lupa. Ada majelis taklim namanya Sehati. Itu ibu-ibu, khusus ibu-ibu member yang punya member di ini Safira, busana Safira itu Bu. 2-3 tahun dulu saya ngisi di situ. Saya masih ingat ada ibu namanya Ibu Hadi gitu. Ini ada Pak Hadi di sini. Waktu itu istilahnya perpisahan dengan saya, karena kebetulan saya waktu itu banyak jadwal bentrok, jadi saya izin meninggalkan majelis. Pak Reza, ini catatan saya selama kurang lebih 2-3 tahun mengikuti kajian Pak Reza, minta tanda tangannya katanya. Saya buka, ya Allah Bu, ini dari pertemuan saya ngisi kajian sampai hari Minggu terakhir ada semua. Iya, minta koreksinya Pak Reza. Kata nggak perlu dikoreksi karena minta tanda tangan, minta tanda ya, tulisan tangan semua itu Pak Bu, lengkap, nggak ada yang terlewat tuh. Alhamdulillah, saya senang itu. Karena dulu di zamannya Imam Ahmad Bu, Imam Ahmad itu menurut pengakuan murid-muridnya, setiap beliau kajian seperti ini Pak Bu, itu yang hadir ribuan. Yang hadir ribuan. Dulu kan belum ada zamannya WhatsApp grup Bu, sehingga para jamaahnya itu yang datang dari berbagai provinsi Bu, dan datang sudah jauh hari. Jadi ketika hadir di kajiannya Imam Ahmad, selesai kajian sudah bertanya, Imam, wahai Syekh, kira-kira nanti kapan ada kajian lagi? Karena kami harus bersiap. Saya punya buku judulnya Ar-Rihlatu fi Thalabil Ilmi. Jadi orang-orang kita dulu Bu, ulama-ulama kita dulu itu, kalau nuntut ilmu itu bekerja atau berusaha, kemudian menyisihkan uang untuk bekal tolabul ilmi, untuk bekal nuntut
ilmu. Itu begitu Pak Bu. Jadi uang yang dikumpulkan itu satu untuk keperluan pribadinya dan untuk memberi susuguhan seperti ini untuk imamnya, untuk syekhnya, untuk gurunya. Itu saya baca di buku itu, minimal setiap orang itu bawa bekal uangnya itu 20 dinar. Jadi kalau udah tolabul ilmi itu udah nggak mikirin pekerjaan, udah nggak mikirin bisnis Pak Bu, sebulan aja tinggal usahanya. Itu semangatnya orang dulu menuntut ilmu tuh begitu, ngumpulin dulu duitnya, berangkat, bring gitu ya, karena angkot hejo. Sekarang mah kalau dulu mah ada taya angkot ya Pak Bu gitu, bring berangkat itu bareng, mondok aja di masjid. Ya, kajian tuh seminggu, 2 minggu beres kajian pulang. Nah sebelum pulang tanya sama imamnya, sama syekhnya, kira-kira di masjid ini kapan mau ada kajian lagi? Ya. 5 bulannya akan datang, oh pulang, nyiapin lagi bekal Bu, berangkat lagi nanti. Tuh orang-orang dulu tuh begitu thalabul ilminya. Ada judul buku Ar-Rihlatu fi Thalabil Ilmi. Itu kalau Bapak Ibu mau baca itu seperti itu. Nah di buku itu dijelaskan begini. Jadi dari sekian ribu muridnya Imam Ahmad atau jamaahnya Imam Ahmad, dalam satu riwayat 5.000, satu kali kajian tuh 5.000 yang hadir. Kalau ini berapa Bu? Bisa dihitung jari. Itu Pak Bu, dari 5.000 itu, jadi kisahnya begini, ada seorang jamaah yang bertanya kepada jamaah yang lainnya yang belum dikenal, kamu kenapa sih? Katanya tidak nyatet, katanya. Maksudnya tidak nyatet apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad gitu. Saya tuh datang ke sini dan pulang dari majelis ini, saya tuh nggak dapat apa-apa sebetulnya, cuma pengen natap wajah Imam Ahmad aja, katanya. Kan ibu-ibu sok aya nu kitunya punya ke majelis taklim teh. Tuh ada ustadz siapa tuh yang ganteng viral orang Sunda teh Bu? Yang pernah hadir di Pusdai itu. Nah pengen lihat ustadznya aja, dan di TV mah udah sering lihat, pengen lihat langsung aja. Ustadz Hilman eta di awal majelis Bu, duit kaberes ditaros Bu, tadi dapat kajian apa? Nggak tahu, hilap. Pengen apa? Cuma pengen lihat wajah ustadznya aja. Nah orang-orang dulu juga sama, dan kita juga sama umat Nabi, berarti nggak jauh beda dengan umat dahulu gitu. Kenapa? Karena kata mereka menatap wajah orang soleh itu berkah, katanya. Baru natap wajahnya aja, apalagi tholabul ilmi, ngambil ilmu langsung dari beliau. Betul nggak Pak Bu? Sok Ibu datang ke majelis saya hari ini, minggu depan saya tanya, yang mana Pak Reza? Udah lupa lagi. Lupa lagi itu Pak Bu. Kadang-kadang orang begitu. Nah persis di zamannya Imam Ahmad juga begitu Bu. Dari sekian ribu hanya bisa dihitung jari yang nulis itu. Nah makanya kenapa setiap kita baca kitab hadis yang merawikan itu Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, padahal imam hadis itu banyak Bu, ribuan. Tapi kenapa dikit-dikit Imam Muslim, dikit-dikit Imam Bukhari? Itu artinya merekalah yang mencatat, yang lain tidak mencatat. Itu bedanya. Tapi bukan berarti yang tidak mencatat mereka tidak hafal. Sebagian di antara mereka ada yang hafal, ada yang paham tapi tidak hafal, ada yang tidak hafal dan tidak paham. Nah penting mah datang ke majelis supaya dapat barokahnya. Barokah majelis itu kan ada 4 Bu. Ibu tahu kan Pak? Ada 4 kata Rasulullah. Izastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, apabila berkumpul sekelompok orang di dalam satu rumah, ya, di mana di dalamnya, ya, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu, mereka mengkaji, mendares, ngaderes kitab Allah. Kata Rasulullah apa? Ini hadis riwayat sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Kata Rasulullah,
Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, oleh Allah akan dicurahi sakinah. Kemudian yang kedua, nazalat alaihimur rahmah, oleh Allah akan dicurahi rahmat. Yang keempat, hafathumul malaikah, sejak orang-orang tersebut berkumpul di majelis itu dari pertama sampai berakhir, ya, apabila di antara mereka ada yang berdoa, doanya diaminkan oleh malaikat. Jadi ini kita tadi mulai katakan jam 10, nanti berakhirnya mungkin katakan setengah 12 misalkan, maka selama 1 jam setengah itu hafathumul malaikah, malaikat itu naungi kita dengan kedua sayapnya, menunggu siapa yang berdoa pasti diaminkan. Ya, wazzakarahumullahu fiman indah, dan mereka orang-orang yang hadir di majelis itu dibangga-banggakan oleh Allah di arsy, di langit, di hadapan malaikat-malaikatnya. Disebut nama kita itu Pak Bu oleh Allah tuh, untuk kemudian diaminkan oleh para malaikat. Jadi amin, insya Allah nama kita udah kecatat tuh Bu di atas tuh. Nah, itu pahala bermajelis tuh ada 4. Apalagi mencatat, memperbanyak dan menyampaikannya kepada orang lain. Oh, berlipat itu. Tapi nu teu nyatat oge dapat pahala 4 eta tabu. Insyaallah. Iya 4 tadi. Saya ulang ya Pak Bu. 1 ya dikasih sakinah, 2 dikasih rahmat, 3 doanya diaminkan oleh malaikat, yang keempat dibangga-banggakan oleh Allah, kacatat namanya sama Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Itu Pak Bu. Ada yang sekedar datang ke majelis itu pengen tahu Imam Ahmad tuh cara berpakaiannya seperti apa. Kalau pakai torbus, pakai penutup kepala, model penutup kepalanya seperti apa. Kalau berjanggut, model janggutnya seperti apa. Kalau duduknya di atas kursi, duduknya seperti apa. Kalau duduknya beralaskan tikar atau beralaskan karpet, model duduknya seperti apa. Kalau berbicara seperti apa. Apakah ditatap semua jamaahnya oleh Imam Ahmad atau tidak. Nah itu begitu dipelajari semua itu. Itu sampai sebegitunya Pak. Imam Ahmad kalau ada jamaahnya yang bertanya, nggak jawabnya emosi atau tidak, babarian ambak apa enggak, nah itu semua diperhatikan. Itu Pak Bu. Ini yang lagi ramai ya Pak Bu. Saya tadi pagi itu saya komen di Instagram itu tentang apa itu, ya pesantren itu lagi ramai ya Pak Bu gitu kan. Jadi banyak yang mengkritik pesantren, tapi kritiknya itu disampaikannya di media sosial. Nah saya posting itu di Instagram itu, saya bilang begini, ada kisah di mana suatu ketika Imam Ahmad itu sedang berjalan kaki sendiri, kemudian beliau melalui sebuah madrasah, tapi madrasahnya di tempat terbuka, tidak di dalam gedung, di luar. Dan ternyata yang sedang mengajar itu murid beliau yang punya beberapa orang murid yang belajar kepadanya. Imam Ahmad lewat, tapi tidak membuat muridnya jadi grogi ini ketika mengajar, tidak. Tapi nih muridnya Imam Ahmad ini mengajar sambil berteduh di bawah pohon, sedangkan muridnya kepanasan. Lewat aja Imam Ahmad itu. Malamnya rumah muridnya itu didatangi oleh Imam Ahmad sambil mengendap-endap agar tidak terdengar suara alas kakinya. Kemudian mengetuk pintu juga pelan sekali. Salam. Suaranya juga rendah. Assalamualaikum. Kaget muridnya, malam-malam dikunjungi oleh gurunya itu. Ada apa Syekh? Katanya. Ada apa wahai guru? Ada apa wahai imam? Katanya. Aku cuma mau nyampein aja, kalau Anda tadi siang itu ya tidak punya adab, katanya. Kalau murid duduk ya di bawah terik matahari, gurunya juga harus merasakan yang sama. Dah itu aja, terima kasih, assalamualaikum. Udah, itu cara menyampaikan kritik. Coba Bu, guru sama muridnya aja begitu. Itu Imam Ahmad.
Oh ini kritik di media sosial, atuh Bu, pasti panjang itu, nggak akan beres. Ya. Makanya saya posting di situ, datang silaturahim, nggak sambil ngopi ngobrol sama kiai, ya, sampaikan langsung kepada kiai, ya, jangan diposting di media sosial karena tanggapannya pasti beragam Pak Bu. Jadi morat-marit ke sana kemari. Ya, iya Bu, iya betul, hati-hati itu, jadi gibah nantinya. Kita menyampaikan suatu informasi yang tidak valid, yang belum tentu kebenarannya seperti itu. Nah makanya baiknya begitu Pak Bu. Sama seperti halnya misalkan dalam hubungan suami istri, ketika di undangan suaminya atau istrinya berbuat sesuatu yang salah, jangan di depan umum Pak Bu. Udah nanti aja kalau sudah pulang ke rumah baru disampaikan gitu. Ya jangan di depan umum. Si mamah mengerakeun, oh di depan umum, ya pasti marah istrinya karena aibnya diketahui oleh orang lain. Itu begitu Pak Bu. Baik, itu ayat keberapa Pak Bu? 27 ya, surah Al-Baqarah. Yang berikutnya Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 21. Masih kaitannya dengan hadis la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Surat 13 betul ya, Ar-Ra'd Bu? Oh iya. Ayatnya ayat 21. Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 21. Ya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Nah, kalau ayat ini menjelaskan sisi positif bagi orang-orang yang merasa takut apabila dirinya memutus apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi punya rasa takut. Yakhsha, khosyah itu takut kepada Allah disertai dengan memuliakan Allah. Contohnya apa? Contoh takut kepada Allah kemudian disertai dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu contoh khosyah. Wa yakhafuna su'al hisab. Nah, bedanya khosyah dengan khauf. Kalau khauf itu ya takut terhadap dampak buruk perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Jadi kalau saya memutus silaturahim, ya, kalau dia ngerti dengan hadis-hadis silaturahim atau ayat-ayat silaturahim, maka dia akan takut terhadap dampak buruk yang akan diterima oleh dirinya. Kenapa? Karena pasti dihakimi oleh Allah, Bu. Kan saya sudah berulang kali dan sudah kita bahas bersama, silaturahim itu, mempererat silaturahim itu bukan hukum buatan manusia, tapi hukumnya Allah dan sunnah Rasulnya. Itu intinya. Jadi kalau ada yang mengatakan siapa yang memerintahkan kita untuk menghormati orang tua? Allah dan Rasulnya. Manusia hanya sekedar menyampaikannya kembali. Itu begitu. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, orang yang sadar dengan sesadar-sadarnya, dia merasa takut kepada Allah dan kemudian berlindung kepada Allah, ya, takut kepada Allah terhadap dampak buruk apa yang akan diderita oleh dirinya atau didapat oleh dirinya apabila memutus silaturahim. Jadi bayangan kita, Bapak Ibu semuanya, ketika kita berlaku sesuatu yang kasar, menyakiti, baik itu kepada pasangan hidup kita, kalau orang tua masih ada kepada orang tua, atau mungkin kepada anak, hubungan kita dengan anak juga disebutnya silaturahim. Nah, kalau kita seperti yang Allah misalkan dalam ayat ini, ya kita harusnya takut terhadap dampak apa nanti yang oleh Allah akan balaskan kepada kita. Kalau saya berlaku jahat kepada anak saya atau kepada pasangan hidup saya atau kepada orang tua saya,
ya. Saya takut nanti Allah akan menghukum saya dengan yang lebih dari apa yang saya lakukan. Tapi kan ada aja yang merasa dan tidak sadar terhadap hal ini gitu. Anak minta ingin dibelikan motor, ingin dibelikan kosmetik gitu ya, tidak dibelikan oleh orang tuanya, kemudian bawa golok gitu ya, dan yang lain sebagainya. Ya Allah, ada yang orang tuanya ditendang sampai tersungkur, udah jatuh masih ditendang juga, dipukul dan yang lain sebagainya. Ada ya Pak ya? Ada, seperti itu. Aduh, luar biasa deh. Belum lagi yang kemarin itu, meskipun bukan orang tua biologis, kepala sekolah dengan murid itu, ya Allah gitu ya. Nah. Makanya ya tugas bersama aja Pak, bukan tugas kami, tugas bersama saja. Watawasau bil haq watawasau bis sabri, untuk senantiasa mengingatkan, ya wabil khusus ya untuk keluarga inti kita. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau disampaikan dulu, silakan, mangga Bu. Ya, sebentar Pak, ini ada ini dulu, nanti boleh. Ya. Ada dulu adik saya menderita kelainan jiwa. Iya. Berobat sih. Sekali-kali mama sambil kasarnya ibu itu punya gunakan. Bisa diulang Bu? Adik saya ada kelainan jiwa. Sejak lahir? Enggak, sejak SMA. Oh ya. Nah, berobat sih sampai sekarang usianya 40 tahun. Oh, masih berobat sekarang ya Bu ya? Iya. Iya. Tapi kadang-kadang suka ada bisikan. Betul. Ibu, ya kadang-kadang ke mama tuh, adik itu beda ibu ya. Ke mamanya tuh suka kadang-kadang kasar kalau nggak melawan. Iya. Itu hukumnya gimana? Oh ya, oke. Ya. Rufi al-qalam an salas anil majnuni hatta yahtalim. Jadi penanya malaikat Jibril itu tidak digunakan, atau penanya malaikat Raqib dan Atid itu tidak digunakan untuk mencatat amal perbuatan dari 3 kelompok. Salah satunya anil majnun, orang yang akal sehatnya tertutup. Jadi apapun perbuatan dan apapun ucapan yang dilakukan oleh orang majnun, orang yang akalnya tidak sehat. Majnun itu artinya ada sesuatu yang menutupi Bu. Majnun itu. Jadi ada sesuatu yang menutupi fungsi akal sehatnya sehingga dia berlaku di luar kendalinya. Itu rufi al-qalam. Jadi enggak, penanya malaikat itu enggak digunakan untuk mencatat. Jadi enggak dihukumi apapun. Persis apa yang Ibu sampaikan itu yang akan saya sampaikan Bu. Ya kita udah usaha ya Bu ya, seperti itu. Ini saya nggak tahu nih, di keluarga besar saya ada Bu ya, cucu paling tua dari almarhumah nenek saya, namanya Lia. Usianya hari ini sekitar berapa ya, udah mau 60 tahun. Dari usia 21 tahun ada orang bilang kena guna-guna, kena sihir, kena pelet dan yang lain sebagainya. Hari ini itu rambut udah gimbal Bu. Jadi ya udah nggak sehat akalnya gitu kan. Itu kondisinya seperti itu, udah diruqyah berulang kali ya tetap seperti itu. Ya kita yang jadi keluarganya mungkin ya
secara rohani kita bantu, secara jasmani juga apa yang kita mampu kita bantu. Orang tuanya sudah tidak ada, adik perempuannya, jadi 2 bersaudara, adik perempuannya yang biasanya merawatnya juga sudah meninggal semua, kecuali ini satu. Itu di keluarga besar saya juga ada yang gitu, udah gimbal, gigi udah habis. Kalau maaf ya, kalau buat BAK BAB di mana aja itu, Bu. Kalau sekarang kondisinya udah berbaring, udah nggak bisa berdiri. Jadi ya BAK BAB di situ. Ada yang bertanya, sholatnya bagaimana? Ya orang nggak sehat, Bu, akalnya nggak akan dibebani apapun. Itu ya, semoga orang tua, ibu dalam hal ini, di dalam menghadapi ujian seperti ini, jika dihadapi dengan sabar, insya Allah pahalanya dibalas dengan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita itu udah di luar kemampuan kita, Pak, Bu. Namanya majnun. Ini, Bu. Jadi semua kata yang lahir dari huruf jim, nun, janna, ya. Itu artinya adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang seperti ini. Nah, dari kata jannah itu satu muncul al-jinnu. Makhluk jin itu tidak bisa dilihat oleh kita, tapi ada. Kemudian surga bahasa Arabnya al-jannatu, suatu taman yang nantinya masuk ke dalamnya hamba Allah yang beriman. Ya, gaib, tapi bukan berarti tidak ada. Amin, insya Allah nanti kita masuk ke dalamnya. Itu ya. Jadi sesuatu yang gaib itu bukan berarti tidak bisa diindrai, bisa diindrai tapi pada waktunya nanti. Nah, kemudian yang ketiga janin. Janin yang dikandung oleh ibu di dalam rahimnya sampai sebelum dilahirkan sifatnya gaib. Termasuk jenis kelaminnya gitu ya, kesempurnaan fisiknya dan yang lain sebagainya. Nah, termasuk junun atau majnun, biasa diterjemah orang gila. Orang gila itu orang yang tertutup akal sehatnya, bisa untuk sementara waktu, bisa untuk kurun waktu yang lama. Mangga Bapak Ibu kalau ingin mengetahui orang-orang yang majnun, itu di Cisarua, Cimahi ke atas itu ada rumah sakit jiwa. Ya, buat pengingat hati saja, datang berkunjung ke sana, coba lihat di sana itu. Sedih ya, Bu ya? Iya. Ya. Coba Bapak, awalnya dari stres, tidak terbantu, tidak tertolong, naik jadi depresi gitu ya. Terus bisa. Jadi ada sesuatu yang menutupi akal sehatnya tidak hilang, Bu, tapi ada yang menutupi. Nah, yang menutupi itu banyak, beragam. Ada masalah pribadi dirinya dengan pasangannya, ya, ada masalah misal dengan bisnisnya. Jadi itu yang menutupinya. Sehingga Allah tidak masuk ke dalam hatinya karena ada sesuatu yang menghalangi. Itu. Nah, maka kalau dalam teorinya Ibnu Sina itu dijelaskan salah satu terapinya itu diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu begitu salah satu caranya. Ya, kadang ketika sadar sholat, Ibu ya. Ya, kadang-kadang ya bahasa kita pasti kumat ya, Bu ya. Kumat begitu. Ya ada orang yang seperti itu, tapi ada yang terus begitu. Ya beragam. Nah, kalau pendapat saya, orang seperti ini di luar kendali emosinya. Di luar kendali emosinya. Itu namanya junun. Beda dengan safih. Ayat berapa ya? Surah Al-Baqarah. Sebentar Pak, Bu. Oh ya, ayat berapa, Bu? Bukan. Ya itu diantaranya itu. Yang awal-awal saja, Bu. Coba yang awal-awal sebentar, Pak. Saya lupa.
Oh ini ayat 13 surah Al-Baqarah. Itu ada bunyi sufaha. Sufaha itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya safih. Ada Pak Bu? Ketemu ya? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ini loncat satu hadis, Bapak Ibu coba buka di halaman 81. Di situ ada hadis dari Sa'id ibnu Sam'an berkata, sami'tu Abu Hurairah yata'awwadzu min imaratis sibyani was sufaha. Ada ya Pak Bu? Saya loncat nih satu hadis ya. Karena pas banget ini sama ayatnya ini. Ada Pak Bu? Ada ya? Saya mendengar Abu Hurairah berlindung dari kekuasaan yang dipegang oleh anak-anak kecil dan orang-orang bodoh. Pak Reza, nah tiasa relate kia ya dengan kondisi gitu. Sufaha itu Bu, orang yang tidak punya kedewasaan emosi atau mental. Disebutnya, jadi ini satu paket. Sibyan sifatnya kekanak-kanakan, makanya dulu Gus Dur pernah mau membubarkan presiden karena orang-orang di dalamnya ibarat orang taman kanak-kanak. Wasufaha. Jadi ini pasti nih Pak Bu, mungkin secara umur tua tapi kelakuan kayak anak TK. Artinya apa? Emosinya itu tidak dewasa. Berhadapan dengan orang model seperti ini Bu, aduh, ibarat jubleg. Ibu tahu jubleg? Pak Punten. Aduh, di gitu-gitu teh koclak we Bu masakan teh Bu. Susah, mau digimana juga. Kalau dulu saya punya dosen namanya, kalau ibu-ibu yang aktif di Persis ada namanya Kiai Haji Maman Abdurrahman, Profesor Dr. Haji Maman Abdurrahman. Itu dosen saya dulu itu. Jadi umatnya Nabi Musa Bu, bedegong. Jadi dikasih tahu itu teh gitu deh. Jadi memang susah dinasehatinya. Kenapa? Karena tadi ya perilakunya kekanak-kanakan. Coba Ibu, punten Ibu kalau perlu bukti, Bapak kalau perlu bukti, coba Bapak Ibu ke masjid yang masih banyak anak-anak kecil di masjid itu. Hari ini oleh Bapak, oleh Ibu, jangan lari-lari atau kalau lagi sholat. Dah berhenti. Besoknya gitu lagi nggak Bu? Nah gitu. Ayah bapak-bapak, ibu-ibu yang begitu perilakunya kayak anak-anak. Nah kayak gitu Bu. Jadi ya susah karena memang perilakunya seperti anak-anak, safih juga, subah juga, karena memang mentalnya nggak dewasa, emosinya nggak dewasa. Iya. Jadi orang yang emosinya dewasa tidak harus secara usia tua. Ada yang masih muda juga tapi sudah emosionalnya sudah dewasa. Kelihatan kok Pak Bu. Dari dilihat begini aja, didengar ucapannya, dilihat perilakunya aja udah kelihatan. Apalagi kalau dites ilmu kejiwaan, psikologi, ketahuan kalau psikotes itu semuanya. Nah itu begitu Pak. Makanya kenapa dalam proses contoh capres cawapres ada pemeriksaan kesehatan, psikotes, ya itu tujuannya itu. Ya betul nggak Pak? Punten, takut saya salah. Jangankan capres cawapres, Bapak Ibu mungkin yang pernah bekerja di sebuah perusahaan yang mengharuskan ketika rekrutmen ada tahapan-tahapan itu kan dilihat itu semuanya, kan bisa ketahuan itu Bapak Ibu semua. Nah itu namanya ya imaratus sibyan wasufaha, pemimpin tapi punya perilaku kekanak-kanakan dan tidak punya kedewasaan emosional. Ayah yang begitu Pak Bu? Ayah. Jangan sebut nama Pak Bu. Kenapa saya tidak sebut nama? Ini direkam Bu, dipublikasi nanti di Pusdai Channel. Tidak boleh. Dah gitu aja ya. Itu ya. Iya gitu.
Nah, Pak Reza, di keluarga kami itu ada kakak kami, tapi kok emosionalnya tuh mudah meledak, mudah marah-marah, ya itu. Ya, jadi emosinya belum dewasa atau tidak punya kedewasaan emosi atau mental. Nah, saya pengen tanya sama Bapak Ibu semua, kebetulan ditanyakan oleh Ibu. Bu, istighfar teh apa artinya? Fungsinya untuk apa? Fungsi istighfar itu, Bu, untuk memunculkan dari alam bawah sadar kita, saya teh sudah melakukan salah apa. Kadang-kadang manusia itu nggak sadar dengan kesalahannya, makanya mengucap istighfar, astagfirullah. Fungsi istighfar itu ketika diucap astagfirullah, ya Allah, coba beritahu kepada saya apa sih salah saya. Jadi fungsi istighfar itu salah satunya itu, Pak Bu. Selain memang ketika mengucapkan itu kita sadar perbuatan salah, tapi fungsi lainnya adalah ketika kita mengucapkan itu kita juga nggak sadar nih perbuatan salahnya apa, tapi minta tolong sama Allah, ya Allah hadirkan. Makanya Bu, bersyukur kalau ada orang yang mengkritik, memberitahu kepada kita kesalahan kita apa, karena kadang-kadang kita sendiri susah melihat atau mencari apa kesalahan diri sendiri, betul nggak Pak Bu? Tapi kadang-kadang orang tuh nggak nerima, emang saya salah gitu, dosa nawa saya, kadang suka begitu. Nah gitu. Nah padahal fungsi istighfar tuh itu Bu. Ya, makanya beruntung kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubinas. Beruntunglah ya orang yang sibuk mencari-cari tahu apa kekurangan dirinya sendiri, daripada dia sibuk ngurusin aib atau kekurangan orang lain. Nah, cara mencari tahu, mengevaluasi kekurangan diri itu adalah dengan istighfar. Nanti akan dituntun kok Pak Bu oleh Allah, misalkan Bapak atau Ibu istighfarnya itu karena telah berlaku sesuatu yang tidak membuat pasangan hidupnya menjadi tidak nyaman. Nanti teh muncul, saya harus melakukan apa? Oh, selama ini kalau suami pulang itu saya tidak pernah nyambut gitu, cuma buka pintu udah aja masuk lagi ke kamar. Padahal harusnya bagaimana Bu kalau suami pulang ke rumah? Bapak sudah makan, mau disiapkan apa, mau mandi atau tidak, dan yang lain sebagainya. Oh ya, bagus hati Pak. Atau sebaliknya gitu ya, istri teh udah diem aja udah 2-3 hari teh, tanya tuh, jangan didiamkan gitu. Mah kenapa sih diam aja gitu kan, tanya apa. Nah itu begitu Pak Bu, diantaranya ya. Jadi fungsi istighfar itu begitu. Jadi bukan berarti istrinya berbuat salah, suaminya duduk di sampingnya astagfirullah, astagfirullah, seakan-akan istrinya yang salah padahal suaminya yang nggak ngerti. Itu kan kadang-kadang begitu Pak Bu. Cukup ya Pak Bu, ini ada yang terlewat satu hadis, tapi kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi alhamdulillah kita sudah bahas 3 hadis di pertemuan hari ini. Ya, itu saja. Sebelum ditutup ada yang mau disampaikan? Mangga mungkin Bu. Pak, ya mangga Pak Hadi. Ya. Oh ya. Nah, Pak Bu. Alhamdulillah Pak Hadi bertanya yang demikian. Pak Reza, pencatatan hadis itu saat ini masih berlangsung nggak? Bapak Ibu nanti kalau buka YouTube, kalau enggak mampir di Google, coba Bapak Ibu buka yang namanya ilmu takhrij atau ilmu tahqiq. Tahqiq pakai qaf ya, tahqiq atau takhrij. Iya, saya udah minta sama Ustaz Hasan tuh, Ustaz, tahqiq dengan takhrij. Ya, tahqiq dengan takhrij. Ya. Ya. Kalau hadis namanya takhrij dengan tahqiq.
Kalau Al-Quran namanya takwil dengan tafsir. Jadi saya tambah Pak Hadi, jadi bukan hanya hadis, Al-Quran pun masih ya berlangsung sampai hari ini. Takwil dengan tafsir ya. Itu ya Pak ya. Jadi kalau takhrij, nah ini yang materi yang sedang kita bahas ini namanya Kitabut Takhrij wa Tahqiq. Punten Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada waktu ya, selain hanya membahas hadis-hadis yang kita bahas, coba Bapak Ibu baca mukadimah kitab ini. Itu kalau tidak salah hampir 60 halaman. Ada hadis yang ditakhrij, ada hadis yang ditahqiq. Kalau ditahqiq itu biasanya suatu hadis itu kedudukannya sudah kuat, tapi kemudian ya oleh Imam Al-Bukhari ini ditambahkan lagi hadis lain untuk menguatkan hadis tersebut. Kalau takhrij biasanya untuk mencari tahu hadis ini kedudukannya sahih, hasan, doif, atau maudhu, atau palsu dan yang lain sebagainya, itu namanya takhrij. Contoh Bu, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan menjadi sehat. Kedudukan hadisnya apa? Sahih, hasan, atau doif? Doif. Misal di antara Bapak Ibu selama ini, kenapa? Ada rumusnya Pak. Ada caranya. Ada caranya. Dulu tahun berapa ya? Saya 3 tahun dulu mengajar tentang takhrij ini. Kan ada KII, kajian Islam intensif. Itu dulu saya sampaikan tentang hadis gitu begitu. Kalau benar hadis itu berpuasalah maka sehat. Kalau ada di antara Bapak Ibu sampai detik ini masih mengkonsumsi obat jantung, ada di antara Bapak Ibu? Ibu per berapa jam minum? Pagi dan malam. Oh, pagi dan malam, berarti Ibu Ramadan masih bisa puasa ya? Yang jelas 1 hari nggak boleh lewat ya Bu ya? Boleh lewat nggak dalam 1 hari? Diusahakan enggak? Nah, saya punya saudara udah almarhumah besannya ibu saya, itu per 6 jam minum obat jantungnya, jadi udah nggak bisa puasa. Karena berhenti minum obat itu udah kena serangan jantung. Fungsi obat jantung kan gitu Bu, sama kayak yang kena TBC, ya nggak boleh terlewat. Kalau terlewat ngulang lagi. Yang jantung pun sama tuh begitu. Makanya waktu saya habis tabrakan itu Bu, saya mau dikasih obat jantung karena ketika di tensi itu kan tinggi. Saya bilang oh nggak mau, nanti keterusan ini. Saya bilang nggak mau, udah biar aja. Saya bilang bantu zikir aja supaya tenang, karena ketika di tensi itu kan tinggi, nggak beraturan Pak gitu. Mau dikasih obat itu karena biasanya kalau udah mengkonsumsi obat jantung biasanya jangan lepas itu. Jangan lupa terus. Nah, berarti orang seperti itu wajib fidyah, tidak wajib qada. Bagaimana mau berpuasa sehari penuh? Per 6 jam harus minum obat jantung, Pak. Nah, berarti bertolak belakang dengan hadis tadi, berpuasalah maka saya sehat. Oh, saya punya penyakit jantung Pak Reza, pengen sehat puasa, ya mangga berhenti minum obat jantungnya. Nah, itu. Jadi gue rumah akulatil makna, ya tidak sesuai dengan akal saya sehat. Cukup ya Bapak Ibu semua, kita ketemu lagi hari Kamis minggu yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf ya Pak apabila ada hilaf dan kekurangan. Kita tutup Bapak Ibu semua dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.